Definisi malpraktek menurut hukum kesehatan merujuk pada kesalahan profesional akibat kelalaian dan penyimpangan dari standar medis yang mengakibatkan kerugian bagi pasien. Dampak malpraktek medis bagi korban meliputi kerugian fisik serius, trauma psikologis, serta kerugian finansial yang signifikan. Selain itu, korban sering mengalami perubahan kualitas hidup dan rasa tidak percaya diri pada sistem kesehatan sendiri. Contoh kasus malpraktek yang pernah terjadi di Indonesia seperti putusan MA nomor 3203K PDT garing 2017 di mana tergugat merupakan seorang dokter gigi yang melakukan pemasangan implan melalui 5 kali operasi terhadap pasien. Pada operasi keempat, pasien sudah merasakan sesuatu yang berbeda atau merasakan tidak ada perkembangan dari operasi-operasi sebelumnya. Kemudian dilakukan setelah operasi kelima, pasien merasakan bau mulut pada mulutnya pada 2 hari setelah operasi kelima. Kemudian pasien melaporkan hal tersebut kepada dokter. Kemudian dokter mengabaikan laporan tersebut. Kemudian menyuruh pasien untuk menunggu 2 hari lagi setelahnya. Namun keadaan pasien memburuk. Pasien datang menemui dokter kurang dari waktu 2 hari. Nah, kemudian setelah terjadi hal tersebut, bukan operasi kembali dan pembedahan di mulut pasien. Kemudian ditemukan bahwa gusi yang pasien mengalami pembusukan. Kemudian tergugat dikenakan pasal 1365 KUH Perdata mengenai denda sebesar 100 juta rupiah. Pengadilan Singapura memberikan sanksi kepada Dr. Wong Meng Heng dengan memberikan denda sebesar 70 miliar rupiah kepada klinik Dr. Wong diakibatkan telah terbukti melakukan malpraktek kepada Frank Van Heng yang menyebabkan pasien tersebut meninggal dunia. Dikutip dari Straits Times, Heng melakukan operasi sedot lemak di klinik Wong yang terletak di Orchard Road pada Desember 2009. Dr. Wong sendiri ternyata memberikan dosis obat bius sangat tinggi kepada Heng yang mengakibatkan Frank Van Heng ini sulit untuk bernapas hingga akhirnya meninggal dunia. Selama melakukan tindakan medis, Dr. Wong ini dibantu oleh asistennya yaitu Dr. Zhu Xiuchan dan pengadilan memberikan vonis kepada Dr. Zhou yaitu vonis denda sebesar Rp350.000 yang harus dibayar kepada keluarga Heng. Selain itu juga pengadilan mencabut izin klinik Dr. Wong dan memenjarakan Zhu selama 18 bulan. Maladministrasi adalah setiap tindakan atau sikap penyelenggara negara yang menyimpang dari ketentuan hukum, melampaui dan menyalahgunakan kewenangan, serta mengabaikan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat. Pengertian ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Hal serupa juga diatur dalam Ombudsman Act tahun 1972 yang mencakup penyalahgunaan sumber daya publik, pengelolaan aset negara yang keliru, dan pelaksanaan fungsi pemerintahan yang tidak sesuai standar. Adapun dampak dari maladministrasi bagi korban, yaitu yang pertama, kerugian benda dan nilai, di mana para korban akan mengeluarkan biaya ganti rugi atas segala kerusakan atau kekeliruan yang terjadi. Kedua, kerugian tak berwujud, di mana hilangnya rasa percaya korban terhadap lembaga negara dan institusi yang terkait. Yang ketiga, penyimpangan pemenuhan hak. Hak-hak yang seharusnya diperoleh malah tidak terwujud secara layak, seperti di sarana pelayanan kesehatan dan pendidikan. Contoh kasus maladministrasi yang pernah terjadi di Indonesia terjadi pada tahun 2011 hingga tahun 2015, yaitu maladministrasi elektronik KTP. Proyek pembuatan IKTP mengalami maladministrasi berat, termasuk kebocoran anggaran hingga ratusan miliar rupiah, proses tender yang tidak transparan, dan kualitas produk yang tidak sesuai dengan standar. Banyak masyarakat sebagai korban menerima IKTP dengan data yang salah, catatan buram, atau bahkan tidak menerima kartu sama sekali meskipun telah mengikuti pendaftaran. Maladministrasi yang pernah terjadi di luar negeri
yaitu pada kasus Wenra Standard yang terjadi di Inggris pada tahun 2018. Kasus tersebut terjadi akibat kelalaian dan kebijakan kantor imigrasi Inggris, di mana ribuan warga negara dari negara-negara persemakmuran seperti Jamaika yang telah tinggal di Inggris selama puluhan tahun dianggap sebagai imigrasi ilegal. Mereka mengalami pembatasan akses ke layanan kesehatan, pekerjaan, dan bahkan beberapanya diusir ke luar negeri. I just had to let you know you're